warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, saya Ayah Hadiat, GNIK Area Direktur Lampung. Kebetulan saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Spesial Subject Management dan Human Resource. Juga kebetulan sekarang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, sobat, saya ingin berbagi satu jenis kecerdasan yang mungkin perlu kita kenal, yaitu kecerdasan adaptability atau adaptability quotients. Pada yang lalu-lalu mungkin kita sudah mengenal kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. IQ atau kecerdasan intelektual itu adalah syarat minimum untuk kita menyelesaikan satu pekerjaan. Namun EQ, adaptability quotient, itu adalah satu kelengkapan kecerdasan bagaimana kita dapat mencapai satu keberhasilan dari waktu ke waktu. Nah, itu kata Natalie Frato. Natalie Frato adalah Vice President Goldman Sachs yang sudah memberikan testimoni ya dalam link YouTube-nya. Nah, yang menarik di sini bahwa adaptability merupakan satu framework paradigm baru yang oleh leader perlu dikuasai dan bahkan perlu dipraktekkan. Adaptability adalah kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan, disrupsi, ya. Dan ini merupakan powerful skill, ya. Keterampilan yang sangat powerful bagi kita sebagai leader, bagi customer juga harus memahami adaptability ini. Jadi ini lebih kepada bagaimana menunjukkan keinginan atau willingness to adapt untuk memenuhi kebutuhan bisnis, kebutuhan lingkungan, sehingga kita sendiri bagian daripada agen perubahan. Nah, apa itu EQ? EQ lebih kepada sangat kritis perannya di masa depan dan hari ini. Jadi ada istilah adaptability quotients, ini lebih kepada bagaimana kita dapat bertahan, melakukan adjustment, melakukan comply terhadap berbagai perubahan yang sangat cepat dalam lingkungan. Jadi kita memetakan atau menempatkan EQ ini seiring dengan IQ dan EQ. Jadi kita sebagai leader tentu harus men-sharingkan ini, ya, berbagi dan menerapkan ini jadi semacam seperti embedded value dalam organisasi, sehingga seluruh tim, seluruh stakeholder internal, employee itu menjadi kenal dan aware terhadap value ini. Nah, kita akhirnya perlu memposisikan seluruh human resource SDM itu menjadi talent yang memiliki EQ. Jadi EQ berarti harus menjadi semacam keterampilan yang ada di dalam setiap jiwa, setiap orang yang ada di organisasi. Ya. Nah, itu tentu kekuatannya akan muncul ketika adaptability ini menjadikan, kalau bahasa anak sekarang itu, tidak ada mentoknya. Jadi apapun masalahnya kita tidak akan perlu khawatir, selalu mendapat jawaban. Nah, apalagi di suasana dan di kondisi VUCA, ya. VUCA itu volatile, ya, terus-menerus berubah, uncertain, ketidakpastian, kompleks satu sama lain saling
berbelit ya, complicated ya, dan ambiguous, ketidakjelasan ya, ambigu. Bahkan sekarang berkembang menjadi tuna, turbulence ya, rubah-rubah terus, uncertain, tidak pasti, novel, hal-hal baru selalu keluar, dan ambiguous. Nah, oleh karena ada VUCA berkembang menjadi tuna, itulah adaptability menjadi sangat penting untuk kita posisikan dalam diri kita sebagai leader dan dalam organisasi. Artinya, semua komponen dalam organisasi perlu belajar cepat, karena kita harus paham bahwa dunia berkembang secara cepat. Belajar untuk berkembang, kemudian terus-menerus belajarnya. Jadi continuous improvement, even dia disrupt, selalu melompat begitu. Bahkan berbeda frekuensi ya dalam hal penempatannya. Nah, berubah atau change itu tidak dapat dihindari, baik itu secara teknologi, secara orang, secara requirement, market requirement, kompetisi berubah, customer taste, customer need ya, bahkan konstelasi lingkungan itu berubah secara disruptif ya. Contoh COVID-19 tidak boleh kita terlalu banyak berinteraksi secara people to people offline, bergeser menjadi offline, sehingga working from home menjadi satu keniscayaan. Bahkan hari ini yang sudah begitu baik kondisinya, mereda relatif COVID, tetap kita bertahan untuk hibrid ya, artinya campuran antara online dan offline. Nah, ini perlu dipahami kondisi perubahan dengan berbagai karakteristik. Nah, adaptability menjadi satu skill. Adaptability sebagai satu skill artinya kita bisa matching antara apa yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu internal mikro organisasi maupun eksternal di mana organisasi kita beroperasi. Kemudian adaptability ini kadang-kadang kita praktekkan, artinya katakan ada satu tim yang harus dibangun, tidak bisa selalu setiap saat bertemu dalam satu tempat. Berarti kita juga membangun tim dalam hal misalkan pelaksanaan penuntasan satu project, itu bisa dalam bentuk long distance ya, dengan menggunakan fasilitas online ya. Kemudian adaptability harus dilihat sebagai selalu waspada terhadap kemungkinan besar. Jadi we keep an eye on the big pictures, then set the small goals. Jadi kita tetap melakukan tahapan-tahapan dengan goal setting yang achievable ya, yang simple, smart ya, simple, measurable, achievable, rational, dan time bound ya, artinya dapat diukur secara waktu. Nah, adaptability ini dengan segala kemampuan yang terbentuk, dan kita akhirnya mampu beradaptasi karena ada keyakinan. Dan ciri dari adaptability ini, jiwa seseorang terus menjadi tenang, artinya kontrol ya, kontrol secara emosi, kemudian tidak panik, jadi stay calm ya. Stay calm itu adalah satu karakteristik orang yang adaptable ya. Nah, ada 3 kaidah yang bisa kita gunakan dalam pelaksanaan paradigma adaptability atau adaptability quotients. Pertama, what if quotients. Jadi ketika ada masalah, kita selalu memberikan solusi, namun ketika solusi yang pertama itu bisa saja mungkin tidak bisa dilaksanakan, lantas kita bertanya dengan jika, bagaimana kalau, what if, bagaimana kalau, sehingga setiap ada solusi kita tes dan kita lihat bagaimana respon hasilnya, output, outcome-nya, impact-nya seperti apa. Jadi what if questions ini
pertanyaan powerful pertama yang harus digunakan untuk adaptability. Yang kemudian diikuti oleh actively unlearn. Jadi kita tidak selalu harus melupakan yang lama, tetapi kita mereplace hal-hal yang lama menjadi yang baru, yang betul-betul update. Dan yang lama itu mungkin tidak terlalu digunakan, namun yang baru dikenalkan kemudian untuk mengadop ya tantangan baru. Jadi actively unlearn. Jangan sampai ada blocking dan terbebani oleh semacam mindset yang sudah established di benak kita. Jadi kita sebenarnya melupakan, tetapi tidak terlalu melupakan karena kita masukkan dalam storage ya, sehingga once kita butuh lagi kita bisa aktivasi, tetapi yang baru itu justru yang akan kita efektifkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita memprioritaskan prioritizing explorations versus exploitations. Ada hal yang mungkin perlu diingat, yang terlalu mengeksploitasi produk atau kebijakan atau strategi dengan akhirnya muncul kesalahan-kesalahan atau mungkin kejenuhan karena itu sudah direplikasi oleh kompetitor. Sebaiknya itu tidak terlalu digunakan ya. Digunakanlah eksplorasi, jadi melihat kemungkinan lain. Makanya ada namanya Red Ocean Strategy sebagai wakil daripada eksploitasi, dengan Blue Ocean Strategy sebagai sebagai explorations. Nah, jadi exploration ini menjadi satu hal pilar dari adaptability. Tadi saya ulangi, what if questions, kemudian unlearn, dan kemudian explorations versus exploitations. Nah, sebenarnya adaptability menurut McCoy 2012, adaptability sejatinya adalah seni untuk memenangkan ya kompetisi di era uncertainty, di era tuna dan fuka. Jadi ketika adaptability itu udah inherent di dalam seorang leader, maka insya Allah kita dapat survive dan dapat mudah adjust ya. Dan akhirnya adaptability itu harus menjadi ciri daripada satu organisasi. Tapi ciri itu yang mengawal adalah leadernya, pemimpinnya. Dan tentu sangat dapat dilihat secara kentara ketika organisasi itu adaptable, maka dia penuh dengan inovasi-inovasi baru dan penuh dengan perbaikan-perbaikan. Mungkin itu dari saya sekilas sharing tentang adaptability. Banyak literatur yang mengulas ini, namun ini yakinlah ya, ini akan sangat bermanfaat karena ini adalah bagian daripada satu jenis kecerdasan yang mungkin banyak orang belum terbiasa mengenalnya. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.